Yeah. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari Kota Malang. Saat ini saya sedang berada di depan Stasiun Malang Bangunan Baru. Dan dari Stasiun Malang ini saya akan melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan naik kereta api yang baru-baru ini diluncurkan. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, tapi kereta ini hadir sebagai pilihan lain selain kereta api Gajayana yang melayani jalur Malang Gambir PP, yaitu kereta api Brawijaya. Dan saya akan melakukan perjalanan ini secara full trip dari Malang sampai Jakarta dan akan berangkat nanti dari Stasiun Malang tuh sekitar pukul 16.00. Seperti apa perjalanannya? Mari ikutin trip saya. Nah, ini bangunan baru Stasiun Malang, teman-teman. Sudah semakin banyak outlet-outlet yang hadir di sini ya, outlet-outlet makanan dan oleh-oleh di bangunan baru Stasiun Malang ini, di lobinya, dan semakin ramai aja nih sepertinya teman-teman. Dan ya, ini sepertinya penumpang-penumpang dari kereta api Brawijaya nih pada nunggu di sini semua. Oke, aku langsung cetak tiket aja ya. Oke teman-teman, sudah melakukan proses boarding dengan lancar. Setelah boarding tadi kita akan naik ya ke eskalator ini untuk akses Skybridge-nya. Karena di Stasiun Malang ini sekarang sudah ada Skybridge-nya teman-teman, seperti Stasiun Bandung ya, untuk akses peron ke kereta yang akan kita naikinya. Nah, ini dia Skybridge di Stasiun Malang. Ini luas banget sih Skybridge-nya. Dan menurut informasi kereta api Brawijaya tersedia di jalur 3 teman-teman. Dan ya, kita lihat logonya dulu teman-teman. Ini dia lokomotif dari kereta api Brawijaya pada perjalanan kali ini, CC 206. Berapa ini? 206-1506 atau nomor pendeknya CC 206-106 Depo Induksi Dotopo. Oke, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. CC 206-106. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga lancar. Perjalanan kali ini saya naik kereta api Brawijaya, saya mendapat nomor sarana K1 09506 teman-teman. K1 ini menandakan bahwa ini kereta kelas eksekutif. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 95 ini adalah tahun produksi dan mulai dinasnya tahun 1995. 06 ini adalah nomor seri atau nomor urut pada tahun mulai dinasnya tersebut. JAKK ini merupakan kode untuk Depo Kereta Jakarta Kota yang bertanggung jawab merawat dan mengurus rangkaian kereta ini teman-teman. Oke teman-teman, sudah naruh barang di dalam kereta dan ternyata saya dapat single seat paling depan di nomor 13B. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa menikmati perjalanan dari kereta api Brawijaya sekali lagi ya teman-teman ya. Karena sebelumnya saya juga pernah naik kereta api Brawijaya, waktu itu trip dari Solo Jebres sampai Malang. Sekarang arah kebalikannya teman-teman, dari Malang, dan alhamdulillah bisa sampai Gambir teman-teman. Sebagai informasi aja ya, kereta api Brawijaya ini membawa 8 kereta eksekutif full satu rangkaian teman-teman, dan layanannya memang kelas full eksekutif. Tapi sekali-kali kereta api Brawijaya ini juga menggandeng kelas atasnya yang setara dengan luxurinya di kereta api Gajayana ya, yaitu membawa kelas priority. Tapi hari ini saat saya melakukan perjalanan ini tidak ada kelas priority-nya teman-teman. Mungkin lagi nggak digandeng ya, atau mungkin kelas priority-nya tuh hanya tersedia saat weekend aja. Ini tinggal 10 menit lagi kereta api Brawijaya akan berangkat dari Stasiun Malang, dan cuaca di Malang sendiri udah
mendung cukup gelap teman-teman, dan sepertinya ini udah gerimis. Kayaknya saya masuk aja deh ya, ini gerimisnya udah rapet. Seperti ini teman-teman suasana stasiun Malang, dan sekarang menjelang keberangkatan Brawijaya ini cuaca sudah mulai hujan teman-teman. Dan di sini ada rangkaian kereta api Majapahit sepertinya. Oh iya bener tuh, ada papan namanya tuh, kereta api Majapahit yang akan diberangkatkan nanti sekitar maghrib lah ya dari sini tuh. Kalau nggak salah ya, seingat saya kereta api Majapahit ini merupakan kereta yang terakhir jalan teman-teman untuk tujuan Jakarta Pasar Senen. Oke, sekarang memilih di dalam saja teman-teman, karena di luar cuacanya juga sudah hujan. Dan ya, sesaat lagi sih, kurang 2 menit lagi ini kereta api Brawijaya akan berangkat dari stasiun Malang pukul 16.00 tepat. Dan istimewanya menurut saya sih ya, kereta api Brawijaya ini menggunakan rangkaian lawas-lawas semua teman-teman, menggunakan rangkaian eksekutif full made steel, tidak seperti kereta api Gajayana yang menggunakan eksekutif new image ya. Ini berbeda banget dengan kereta api Gajayana teman-teman. Kereta api Brawijaya ini menurut saya sih menggunakan kereta yang seperti ini ya, ekspektasi saya sih bakal ya kenyamanannya standar seperti biasanya kereta-kereta yang mild steel lah ya, yang memang menurut saya sih terkenal itu masih cukup nyaman untuk digunakan, dan ya ini digunakan untuk mengangkut penumpang lah ya menurut saya sih. Karena beberapa kali trip saya naik kereta eksekutif mild steel yang serupa juga, itu pengalaman perjalanannya benar-benar keren banget teman-teman, dan keretanya juga benar-benar nyaman. Kereta api Brawijaya juga berhenti di stasiun Malang Kota Lama ya teman-teman. Dan saya rasa sih hampir semua kereta ya yang tujuannya kemanapun apabila berangkat dari Malang dan rutenya itu mengarah ke Blitar, Kediri, Kertosono, itu hampir semuanya berhenti di stasiun Malang Kota Lama ya teman-teman. Jadi nggak mesti harus naik di stasiun Malang yang tadi keberangkatan awal, yaitu Malang Kota Baru. Nggak mesti di situ naiknya. Kalau misalkan teman-teman rumahnya lebih dekat dengan stasiun Malang Kota Lama atau aksesnya lebih dekat dari stasiun Malang Kota Lama, kalian juga bisa naik kereta api Brawijaya di stasiun Malang Kota Lama teman-teman. Ya setahu saya sih hanya satu ya kereta Malang Jakarta yang memang tidak berhenti, atau ya keretanya tidak lewat Malang Kota Lama, yaitu kereta api Jayabaya teman-teman. Kereta api Brawijaya juga berhenti di stasiun Kepanjen teman-teman. Kepanjen itu buat yang belum tahu, ini salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Malang. Dan buat teman-teman yang mungkin berdomisili atau mengakses kereta api jarak jauhnya yang terdekat itu di stasiun Kepanjen, setahu saya kereta api Brawijaya juga berhenti di situ teman-teman. Dan beberapa kereta lain yang tujuan Jakarta dan tujuan Bandung itu juga berhenti di stasiun Kepanjen teman-teman. Selain kereta api Brawijaya juga seingat saya ada kereta api Gajayana juga yang sama-sama tujuannya ke Gambir. Lalu yang tujuan Pasar Senennya ada kereta api Matarmaja dan juga kereta api Majapahit. Dan untuk tujuan Bandungnya ada kereta api Malabar teman-teman, yang saat ini memegang titel sebagai kereta dengan 3 kelas berbeda. Ada kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas eksekutif. Sudah berangkat kembali dari stasiun
ke Panjen, dan itu artinya kereta api Brawijaya sudah benar-benar akan meninggalkan Malang, teman-teman. Karena setelah ini setahu saya pemberhentiannya adalah di stasiun Blitar ya. Dan by the way, untuk perjalanan kereta api Brawijaya kali ini itu jaraknya akan menempuh sejauh 887 km dengan waktu tempuh 13 jam 6 menit dari Malang menuju Gambir. Untuk harga tiketnya sendiri, kereta api Brawijaya ini berkisar antara Rp670.000 sampai Rp730.000, teman-teman. Sedikit lebih murah dari kereta api Gajayana, tapi menurut saya sih untuk kereta dengan layanan dan fasilitas yang masih standar, menurut saya sih harga ini terlalu mahal, teman-teman ya. Mungkin kalau bermain di kisaran antara Rp500.000 itu udah cukup sih menurut saya. Harga segini mungkin lebih cocoknya jika ditambah dengan tuslah makan kali ya, itu bakal lebih mantap lagi dan menurut saya lebih worth it lagi sih. Karena sejauh ini kereta api Brawijaya yang saya rasakan ini keretanya memang sesuai ekspektasi saya, teman-teman. Ini keretanya anteng banget dan nyaman banget, walaupun memang ketika menikung kereta yang saya naiki ini sedikit agak ngebanting gitu untuk melewati tikungannya, tapi ya menurut saya sih selebihnya enak, teman-teman. Nyaman, suspensinya lembut, guncangannya juga tidak begitu terasa, dan ketika pintu kabin semuanya ditutup itu benar-benar kedap banget, teman-teman. Jadi menurut saya sih ini oke banget ya. Tapi untuk kalian yang dapat di kursi-kursi depan seperti saya sekarang ini, itu memang sedikit berkurang kenyamanannya karena tidak mendapat footrest, teman-teman. Menghadap tembok sih, tapi ya nggak apa-apa lah, segini juga udah oke. Dan untuk jamnya sendiri kereta api Brawijaya ini menurut saya cocok banget, teman-teman, dan paling enak. Berangkat dari Malang itu jam 4 sore dan nyampe di Jakarta sekitar jam 5 pagi. Itu menurut saya udah cukup perfect ya, teman-teman ya. Karena di sini pun berangkat dari Malang itu kita akan menghadap ke waktu senja, dan pemandangan yang ada di sekitar jalur sini dari Malang sampai Kertosono itu setahu saya pemandangannya ciamik banget, teman-teman. Belum lagi kita juga akan melewati terowongan Karangkates 1 dan Karangkates 2 yang memang legend banget di jalur ini. Oh ya, kelupaan, ada satu lagi, jembatan Lahor, teman-teman, yang memang itu view-nya ketika kereta melintas di jembatan tersebut tuh bener-bener cakep banget lah. Ini ibaratnya Daop 2 Timur ya pemandangannya ya. Jadi menurut saya ini keretanya udah nyaman, jamnya cocok, dan waktu perjalanannya juga ini dirasa pas dan enak, teman-teman. Jadi menurut saya sih ini kereta worth it untuk dicoba sih. Selamat datang di Kota Blitar. Saat ini perjalanan kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Blitar. Tadi nyampainya pukul 17:30 ya. Lambat 1 menit aja dari jadwal, teman-teman. Dan berhenti di sini normalnya sebenarnya 3 menit, tapi tadi telat 1 menit, jadi berhentinya hanya 2 menit aja untuk naikin penumpang di sini. Kalau keretanya udah nyampe stasiun Blitar kayak gini, kalau misalkan naik kereta dari Malang ya, itu tandanya kita sudah memasuki area Daop 7 Madiun, teman-teman. Karena
Stasiun Blitar ini itu letaknya paling ujung dari area operasi 7 Madiun, teman-teman. Ini letaknya paling ujung banget. Oke, teman-teman, sekarang saya sedang berada di dalam kereta makan dari kereta api Brawijaya. Dan ini sekarang sudah mendekati 17.45. Waktunya makan sore dan saya sudah menemukan menu makan saya untuk sore kali ini di kereta api Brawijaya. Ada menu nasi tuban, teman-teman, nasi rames tuban. Nah, ini saya baru dengar ya, ada pilihan rasa nasi rames dan varian daerah dari nasi rames ya. Tadi Mas Pramanya nawarin ada pilihan nasi rames tuban sama nasi rames Madura. Bedanya tadi untuk nasi rames Madura itu dia isiannya ada telur balado, terus ada kayak daging asap gitu sama toge, terus sama apa ya tadi ya, sama kayak ada empalnya segitu sih. Dan untuk nasi tubannya sendiri ini ada isiannya cumi, terus ikan teri sama apa tadi tuh ya, sama pokoknya yang kayak ala-ala seafood gitu ya. Dan saya penasaran banget nih mau nyobain nasi tuban ini, nasi rames tuban ya. Oke, ini dia isiannya ada apa aja nih. Ini ada ikan teri, ada sambalnya juga. Nih sambalnya sedikit banget ya ternyata. Dan ada cuminya, teman-teman. Ini cumi masak hitam sepertinya nih. Oh ya bener, cumi. Wah, ini mantep banget nih. Cumi, teri, sambal, dan ini ada sayurannya juga. Sayurnya kangkung. Wow, ini kesukaan saya nih, teman-teman, sayurannya. Tumis kangkung. Ini ada nasinya. Dan alat makannya kita dapat sendok garpu plus tisu plus tusuk gigi juga. Yuk, mari kita coba, teman-teman. Rasanya kayak gimana untuk nasi rames tuban ini. Aku mau nyicipin ini ya dulu nih. Ikan teri apa ikan asin ini ya? Coba ya. Oh, teri, teman-teman. Terinya gurih, ada kayak manis-manisnya gitu. Mantep lah ini, enak banget, teman. Cocok. Selesai terinya, kita nyobain cuminya yuk. Ini cuminya ternyata dimasak hitam loh, teman-teman. Tapi menurut saya sih bumbunya kurang hitam ya, masih kayak bening-bening gitu cuminya. Apapun itu, dimasak apapun ya, judulnya cumi ya. Cuminya kita cobain yuk. Cuminya kenyal, enak, dan ini seperti dimasak kayak bumbu-bumbu apa ya, kalau kata Sundanya sih belakutak gitu ya. Menurut saya bumbunya kurang hitam. Kurang hitam, tapi ya ini udah termasuk enak lah. Ini cuminya juga ciwi, kenyal, dan udah dipotong-potong kayak gini posisinya ya. Kalau belakutak tuh biasanya cuminya dia masih butuh gelondongan, tapi ini udah dipotong-potong gini, teman-teman. Ini kutandain, teman-teman, nasi rames tuban. Wah, ini nasi ramesnya benar-benar enak sih menurut saya. Ada berbagai macam olahan ikan ya. Ini ada ikan teri, ada cuminya juga. Tapi mungkin buat kalian yang alergi seafood mungkin hindari aja ya untuk memilih menu yang kayak gini. Dan ini menurut saya menu yang cocok dan perfect untuk makan malam kalian ya. Iya, kita ketinggalan ya untuk nyicipin kangkungnya. Yuk kita icipin oseng kangkung. Ini makanan favorit saya, teman-teman, oseng kangkung. Akhirnya bisa menemukan makanan favorit di kereta. Kita coba kangkungnya ya. Enak, teman-teman, kangkungnya mantap banget, keren. Ini salah satu menu yang keren yang ada di atas kereta, nasi rames tuban. Cocok banget lah, ini parah sih. Ini kalau ada di hampir semua kereta ya, menurutku cocok sih. Enak banget ini, wajib kalian coba. Tapi harganya memang sedikit lebih mahal dari menu makanan yang lainnya ya, kayak nasi goreng, terus ikan dori, terus ayam geprek. Kalau yang itu harganya 40.000, tapi untuk menu saya kali ini nasi rames tuban harganya 42.000, teman-teman. Cukup mahal harganya, walaupun ya rasa boleh lah, ini rasa oke, enak. Dan kalau ada menu kayak gini di kereta yang kalian naiki, kalian wajib coba sih. Ini nasi goreng tuban enak banget. Rating rasa ya, untuk rating rasa ini 1/10 versiku. Aku kasih nilai 8/10. Terinya gurih, manis, asinnya pas. Jadi ini rasa ikan terinya cocok banget. Terus kangkungnya juga nikmat, walaupun ya
Kangkungnya saya akui udah kurang seger lagi sih, mungkin dimasaknya udah agak lama ya, tapi ya segini juga udah lumayan enak untuk kangkungnya. Dan cuminya ini juga enak banget teman-teman, dimasak hitam dan cuminya udah dipotong-potong kayak gini, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk memotong cuminya, dan cuminya kenyal banget, enak, dipadukan dengan nasi, perfect ini. Di kereta makan ini juga ada fasilitas musolanya teman-teman, tapi ini hanya muat untuk 1 orang saja, dan ketika waktu sholat sudah tiba, yang antri mau sholat lumayan banyak nih. Sekarang sudah pukul 18:15 dan pemandangan di luar juga sudah mulai gelap teman-teman. Dan sisanya saya mau merekam apa lagi ya keluar ya. Ya memang sih teman-teman, kalau diperhatikan dari jadwalnya ini memang kereta api Brawijaya dominan perjalanan itu di malam hari. Untuk mendapat porsi dengan perjalanan yang cukup terang itu memang kita hanya punya waktu 2 jam sampai 2,5 jam aja teman-teman, mulai dari jam 4 sampai jam ya kira-kira jam 6 atau enggak jam setengah 7 lah ya, masih bisa menikmati pemandangan di luar dengan cuaca yang masih terang gitu. Sisanya sih mulai lepas maghrib sampai nanti tiba di tujuan akhir itu memang gelap semua teman-teman, dan dominan malam hari. Lebih cocoknya memang untuk tidur sih ya. Sekarang perjalanan kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Kertosono. Mau keluar tadinya untuk sekedar menghirup udara segar di sekitar stasiun Kertosono, tapi saya lihat kok sepertinya hujan besar ya di Kertosono ini, jadi ya udahlah di tempat duduk aja biar nggak kehujanan dan nggak basah ya. Dan sebagai informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin sering naik kereta lewat Kertosono, di stasiun Kertosono ini merupakan percabangan jalur teman-teman. Kalau keretanya yang dari arah Malang itu biasanya datangnya dari arah selatan ya, dan kalau misalkan keretanya dari arah Surabaya itu datangnya dari arah timur teman-teman. Nah, hari sudah mulai gelap dan mumpung saya belum ngantuk, yuk kita lihat-lihat dulu yuk fasilitas yang ada di kereta api Brawijaya kelas eksekutif ini. Dan kebetulan ini saya duduknya berada di single seat paling depan, jadi kekurangannya kalau kalian dapat kursi yang paling depan itu tidak dapat footrest ya. Kalau di belakang-belakang kalian pasti dapat footrest. Jadi ya untuk ruang kakinya di single seat paling depan seperti ini teman-teman. Ya kurang begitu lega sih, tidak selega yang belakang kursinya untuk ruang kakinya ya. Tapi ya segini udah lumayan lah, udah cukup. Dan di depan sini ada kompartemen tambahan untuk kalian yang mungkin membawa koper ukuran besar, bisa ditaruh di depan sini. Dan juga ini ada TV-nya, ada CCTV-nya untuk keamanan, dan rak bagasinya sebenarnya dimensinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Untuk koper besar mungkin jelas tidak masuk ya, tapi untuk koper ukuran sedang dan kecil ya menurut saya masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi ini. Dan bentuk kursinya kurang lebih modelnya kayak gini teman-teman, udah mirip-mirip kayak kursi-kursi di kereta-kereta berbodi stainless steel ya, mirip banget teman-teman. Dan yuk, di kursinya ada apa aja? Ada tombol reclining nih untuk mengatur kemiringan sandaran kursi kalian, dan juga ada mini table-nya teman-teman di sebelah sini. Nah, ini dia mini table-nya yang berada di dalam handrest di tiap kursi ya. Dan ini bobot maksimal untuk mini table-nya itu bobotnya seberat 3 kilo untuk maksimalnya ya teman-teman. Jadi untuk naruh laptop bisa kalian gunakan juga gitu untuk ya misalkan kerja, dan utamanya sih untuk makan ya. Soalnya di sini ada cup holdernya juga nih untuk naruh gelas atau botol. Ada tirai model gordeng, dan juga di sini ada gantungan kecil untuk menaruh tas kecil atau jaket, dan situ ada palu pemecah kaca untuk darurat. Dan di sini ada mini table-nya teman-teman untuk menaruh gelas atau botol ya. Di bawahnya ada colokan listriknya tuh 2 buah, dan juga kita diberikan ini juga nih plastik untuk menaruh sampahnya ya. Dan juga ada fasilitas toiletnya teman-teman. Nah, di kereta api Brawijaya ini toiletnya tidak dipisah antar jenis kelamin ya, jadi
masih nyampur teman-teman, dan toiletnya ini terletak di setiap ujung kereta ya. Jadi di ujung sini ada, di ujung belakang sana juga ada. Yuk kita lihat-lihat fasilitas toilet dari kereta api Brawijaya kelas eksekutif. Ini dia toiletnya teman-teman, dimensinya segini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cukup lah ini untuk dimensi toilet ya. Dan di sini klosetnya menggunakan kloset duduk. Untuk membilasnya ada di sebelah sana tuh. Dan ini ada handle-nya untuk pegangan. Ini shower bilasnya ada di sini. Tempat tisunya ada di sini, dan kita bisa lihat interior untuk toiletnya. Ini udah kayak ala-ala keramik gini ya. Padahal ini ya kayak triplex sih. Iya kayak triplex ya. Jadi ini udah cakep banget sih interiornya, mantep dah. Dan di sini ada jendela ventilasinya. Terus di sini ada mini wastafelnya, dan wastafelnya ini cakep banget tataannya teman-teman. Di sini ada untuk menyimpan barang juga sebenarnya, kalau misalkan tas kecil atau perlengkapan mandi atau cuci muka, di sabun di sini bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Dan ini ada dispenser sabunnya juga, dan lihat kanan kiri cerminnya ini kayak ada lampu-lampunya gini, cakep sih. Dan di sini ada hand dryer untuk pengering tangan. Jalan ya hand dryernya ya, ini panas juga ya. Dan ini mini wastafel, ini kerannya kayaknya model angkat deh. Loh, kok tidak ada airnya? Waduh, bahaya nih. Kok tidak ada airnya ya? Waduh, gimana ini? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Di sini ada tempat sampahnya, ada di bawah, tapi saya tidak melihat ada gantungan untuk baju atau celana ya. Mana ini, sebelah mana ya? Nggak tahu ini sebelah mana ya. Dan di sini ada pengharum ruangan ya tentunya, dan cerminnya juga ini cakep banget sih. Pokoknya ini saya suka nih tataan ininya nih, keren, cakep banget kayak di hotel-hotel. Lain-lainnya ada fasilitas makan dan minum yang bisa kalian dapatkan melalui kru restorasi dengan kalian bisa datang ke kereta makan atau melalui perama-perami yang berkeliling. Tapi itu makanan dan minumnya secara berbayar ya. Dan tentunya kalau kita naik kereta eksekutif dengan perjalanan malam hari, kita pasti dapat selimut teman-teman. Tadi Mas Pramanya membagikan selimut ini setelah lepas stasiun Kertosono. Dan ingat, selimut ini sifatnya dipinjamkan ya teman-teman, bukan free dikasih, dipinjamkan selama perjalanan. Nanti ketika kita akan tiba di tujuan, selimut ini akan ditarik kembali oleh kru yang bertugas teman-teman. Ini keretanya lepas Nganjuk, dan karena pemberhentian selanjutnya itu adalah di stasiun Madiun, dan jarak dari Nganjuk sampai Madiun itu cukup jauh, ini keretanya langsung digeber lari kencang teman-teman. Tapi begitu saya ukur, itu kecepatannya rata-rata hanya bermain di kisaran 100 sampai 90 km per jam aja teman-teman. Nggak nyampe 120 km per jam seperti saudaranya ya kereta api Gajayana. Ya memang sih, karena kereta api Brawijaya ini untuk masih menggunakan armada kereta yang cukup lawas teman-teman, dan rata-rata itu trademarknya memiliki trademark E, yang mana itu maksimal kecepatannya hanya sampai 100 km per jam aja teman-teman. Tapi walaupun nggak bisa lari sekencang 120 km per jam, menurut saya sih ini keretanya udah cukup nyaman sih. Walaupun memang ini kereta yang saya naiki ya, ini bantingan untuk ketika menikungnya tuh masih kerasa ngebanting banget. Tapi untuk peredam suspensinya ini cukup lembut, dan untuk guncangannya juga tidak begitu kerasa, dan ini cukup kedap teman-teman kabinnya. Jadi ya saya ngerasanya enjoy lah untuk naikin kereta api Brawijaya ini. Makanya saya bilang untuk kereta api Brawijaya ini mungkin kalian bisa jadi pilihan selain kereta api Gajayana yang benar-benar worth it untuk melakukan perjalanan dari Malang menuju Gambir atau sebaliknya. Selain harganya yang murah dari kereta api Gajayana, dan keretanya juga enak teman-teman. Tiba pukul 19:56 di stasiun Madiun. Ini lambatnya hampir 10 menit teman-teman. Lambat 10 menit, 11 menit lah untuk tiba di stasiun Madiun tadi. Dan akan segera diberangkatkan kembali karena memang telatnya 10 menit. Jadi berhenti di sini cuma 2 menit aja teman-teman. Jadi ya kita langsung masuk aja ya. Sebenarnya kalau normal dan datang di sininya on time itu berangkatnya 19.50 dan tibanya 19.45. Berhentinya 5 menit kalau normal ya, tapi tadi karena telat jadi ya berhentinya cuma 2 menit aja. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yuk kita langsung masuk aja yuk.
sudah tiba di stasiun Solo Jebres teman-teman, dan ini nyampenya tadi 21.05, lambat sekitar 6 menit teman-teman. Dan ya, segera diberangkatkan kembali untuk kereta api Brawijaya di stasiun Solo Jebres ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kereta api Brawijaya yang notabene membawa kelas full eksekutif itu berhentinya di stasiun Solo Jebres ya, untuk di kota Solonya. Jadi begini teman-teman, kereta api Brawijaya ini rutenya memang Malang Gambir PP seperti kereta api Gajayana, tapi pembedanya dari kereta api Gajayana adalah kereta api Brawijaya ini rutenya via Semarang Tawang teman-teman. Nah, stasiun Solo Jebres ini itu mengakomodir untuk pemberhentian kereta-kereta yang akan menuju ke arah Semarang teman-teman. Makanya kereta api Brawijaya ini walaupun dia kelasnya full eksekutif, dia berhentinya di stasiun Solo Jebres. Untuk kereta-kereta rute Malang Jakarta lainnya yang memiliki rute seperti kereta api Brawijaya, itu ada juga kereta api Majapahit dan juga kereta api Matarmaja teman-teman. Hanya bedanya dua kereta tersebut melayani kelas ekonomi full. Jadi buat teman-teman yang mungkin terbiasa naik kereta api Gajayana ya untuk bepergian dari Gambir menuju Malang atau sebaliknya, itu ketika beralih menggunakan kereta api Brawijaya jadi mungkin agak sedikit kaget ya, karena rutenya memang yang berbeda seperti kereta api Gajayana. Seperti yang kita tahu sendiri kan, kereta api Gajayana itu rutenya via Yogyakarta teman-teman. Makanya untuk pemberhentian di kota Solonya itu berhentinya di stasiun Solo Balapan. Sedangkan kereta api Brawijaya ini dia rutenya via Semarang Tawang, jadi lewat Pantura, makanya dia berhentinya di stasiun Solo Jebres. Sekarang pukul setengah 10 malam dan saya penasaran sih di kereta api Brawijaya ini apakah ada mode malamnya atau enggak ya. Tapi kalau saya lihat dari konfigurasi lampunya, sepertinya di sela-sela antara kisi-kisi atapnya itu ada merupakan kayak neon kecil gitu sih. Dan ini lampu utama yang di tengah-tengah sini, mungkin kalau misalkan ada mode malamnya ya, lampu tengah sini akan dimatikan dan tinggal menyisakan neon-neon kecil yang ada di kisi-kisi atapnya aja. Saya pernah sih ngalamin yang kayak gitu di kereta api Dharma Wangsa, dan itu di sana mode malamnya ya lumayan cukup redup. Tapi ya saya berharapnya sih di kereta api Brawijaya semoga ada mode malamnya biar untuk kenyamanan penumpang juga saat tidur ya, biar pencahayaan di kabin ini tuh nggak begitu silau. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 22:18 dan ini dia mode malam dari kereta api Brawijaya teman-teman. Dan ini lampu tengahnya sudah dimatikan dan tinggal menyisakan lampu yang ada di kisi-kisi atap aja. Menurut saya ini gelap banget teman-teman, ini perfect sih mode malamnya, ini remang-remang banget di dalam kabin sini. Cakep ini mode malamnya, ini bener-bener bikin meremable ya, bikin merem banget. Ini bisa-bisa saya sampai Semarang udah tidur duluan ini. Oke, pokoknya saya apresiasi, acungi jempol banget untuk mode malam dari kereta api Brawijaya ini. Mantep banget, jos banget untuk mode malamnya ini, bener-bener disuruh tidur banget ini kita sama kru KA-nya untuk menikmati perjalanan dengan ya waktunya tidur sih ya, emang udah jam 10 malam dan mendekati setengah 11 malam, jadi wah, speechless aku dengan mode malamnya ini, parah sih, cakep banget. Ini kalau teman-teman ingat, redupnya tuh mirip-mirip kayak ini ya, kayak kereta yang menggunakan eksekutif new image seperti kereta api Gajayana teman-teman. Tapi menurut saya sih redupnya ini sedikit lebih redup yang di sini sih daripada eksekutif new image yang dipakai kereta api Gajayana, menurut saya sih. Tapi bukan berarti yang Gajayana juga kurang redup, itu Gajayana mode malamnya the best banget teman-teman. Tapi yang ini benar-benar redup banget, hampir menyaingi mode malamnya yang ada kereta api Gajayana lah. Itu
Wah, ini salah satu mode malam yang terbaik yang pernah saya nikmati di dalam kereta. Dan, well, saya akan tidur nyenyak habis ini. Yang membedakan redupnya mode malam di kereta api Brawijaya dengan kereta api Gajayana yang menggunakan eksekutif New Image, ini di bagian ujung sini itu redup juga teman-teman. Beda kayak di kereta api Gajayana ya. Kalau kereta api Gajayana, kalau kita dapat seat yang di ujung kabin seperti ini, itu masih ada lampu neon di sekitar sini ya, yang masih disisakan untuk menyala gitu. Tapi kalau ini redupnya merata teman-teman. Redupnya dari ujung kabin depan sampai ujung kabin belakang lagi. Enaknya tidur sekarang jangan nih teman-teman. Ini aduh, bikin merem banget sih, saking gelapnya. Parah, ini cakep nih, gak ada obat ini mode malamnya. Tidur sekarang jangan, atau nunggu Semarang. Ya pokoknya aku usahain nunggu sampai Semarang aja kali ya. Mungkin dari Semarang saya akan tidur, karena ini suasananya sudah sangat mendukung sekali untuk tidur. Dan ya, kalaupun saya ketiduran sebelum sampai Semarang ya mohon maaf, karena ini udah mendukung banget suasananya. AC-nya dingin, terus kabinnya redup banget, dan ini bikin merem banget sih, bikin aduh, apalagi udah jam malam banget nih, udah jam 10:30 lebih. Aduh, parah sih. Oke, saya coba bertahan dulu, tapi kalau misalkan tidak bertahan dari rasa kantuk ya mohon maaf ya. Tahu sendiri kan situasinya dan suasananya kayak gimana sekarang ya. Pokoknya ya saya puas banget lah pokoknya naik kereta api Brawijaya. Selamat malam, saya ucapkan dari kota Semarang. Saat ini perjalanan kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Nyampenya 23.09, lambat 4 menit dari jadwal. Seharusnya nyampe di sini pukul 23.05. Tapi ini nyampenya 23.09, jadi lambat 4 menit dan akan diberangkatkan kembali. Kemungkinan bakal diusahakan untuk on time pada pukul 23:10. Jadi berhenti di sini kemungkinan nggak akan lama-lama teman-teman, berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang dan juga proses isi air untuk kebutuhan toiletnya. Jadi ya kemungkinan akan diberangkatkan lagi. Nah, mungkin teman-teman dengar bel untuk pemberangkatan dari stasiun Semarang Tawangnya. Ya, ini akan persiapan berangkat lagi teman-teman, diusahakan untuk on time ya pada pukul 23:10. Oke, kita langsung masuk lagi yuk. Di kabin juga ini suasananya juga udah mendukung untuk tidur dan udah redup juga. Yuk, let's go, kita masuk lagi. Nah, ini dia teman-teman rute perjalanan dari kereta api Brawijaya. Tadi kita start dari stasiun Malang sini, nanti akan berhenti di stasiun Malang Kota Lama, Kepanjen, Welingi, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Jebres. Sekarang posisi kita berada di Semarang Tawang dan akan persiapan berangkat lagi. Selanjutnya akan berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan akan berakhir di stasiun Gambir. Baik teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta Timur. Kereta api Brawijaya sekarang sudah meninggalkan stasiun Jatinegara dan bersiap-siap bentar lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Saya tidur di Semarang tadi, selepas Semarang, dan bangun-bangun ini sekarang udah lepas Jatinegara. Ini berarti saya tidur wow banget sih. Ini berarti saya tidur ini paling nyenyak loh. Yang saya rasakan ini saya tidur di kereta ini yang paling nyenyak sih. Wow, rasanya luar biasa sekali naik kereta api Brawijaya, bisa tidur pulas. Dan tiba-tiba udah mau nyampe aja sih. Cirebon kelewat loh. Rumah saya kelewat dan wow, memang saya mau berniat full trip sih naik kereta api ini. Dan benar-benar perjalanan yang
mantep banget lah pokoknya. Mungkin saya harus siap-siap dulu ya teman-teman ya untuk mengecek barang-barang saya karena persiapan sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oke, saya mau ngecek barang-barang dulu, barangkali ada yang ketinggalan di kereta. Tapi jangan sampai ada ketinggalan ya, soalnya kalau ada yang ketinggalan di kereta tuh barang-barangnya bakal repot banget teman-teman. Oke, persiapan ya, kita akan merapat dan berhenti di tujuan akhir stasiun Gambir. Ini lampu utama di dalam kabin kereta juga udah dinyalakan dan kondisi pencahayaan di kabin juga udah mulai terang lagi. Tapi memang sudah pada bangun ya, nggak tahu ini dinyalakannya mulai capek karena saya juga nggak paham, tiba-tiba terbangun. Suasana di dalam kabin udah cukup terang dan keretanya udah lewat jam. Wah, ini benar-benar pengalaman full trip naik Brawijaya yang mantap banget sih. Alhamdulillah teman-teman, tiba di stasiun Gambir pukul 5:07. On time banget, sesuai jadwal di tiket. Nih mantep banget sih. Padahal tadi sempat agak telat 10 menit nyampe Madiun, agak telat 5 menit nyampe Semarang, tapi nyampe Gambirnya bisa on time. Gokil, mantap. Ini nggak lama setelah Brawijaya datang, ada yang mau datang lagi nih, kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir di sini, stasiun Gambir. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Gambir dengan selamat. Tadi nyampenya juga on time banget. So, naik Brawijaya ini bisa menjadi opsi lain untuk kalian ya, selain kereta api Gajayana. Selain pengalaman perjalanannya yang tentu berbeda, ini rutenya juga berbeda dengan kereta api Gajayana. Pokoknya banyak banget perbedaannya dari kereta api Gajayana. Kalau kereta api Brawijaya ini dia masih menggunakan armada-armada kereta yang terbilang lawas, tapi tidak kalah nyamannya dengan kereta api Gajayana teman-teman. Dan untuk waktu tempuhnya sendiri juga hanya selisih 1 jam sih dengan kereta api Gajayana. Setahu saya kalau kereta api Gajayana tuh dia sudah mampu menempuh Malang Gambir tuh hanya dalam waktu 12,5 jam. Kalau ini masih 1 jam lebih dikit ya, kurang lebih di bawah 1 jam atau lama-lamanya sampai 1 jam lah ya selisih waktunya. Untuk keretanya sendiri sih saya benar-benar acungi jempol teman-teman. Ini kereta benar-benar enak banget, nyaman banget. Terutama saya suka banget sama mode malamnya. Itu rodepnya rata banget dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi bikin satu kabin yang ada di situ tuh benar-benar bikin merem banget dan benar-benar perfect untuk tidur. Dan menu makanannya yang saya rasa kayaknya yang di Brawijaya ini lebih variatif ya, soalnya saya baru menemukan ada menu makanan nasi goreng, bukan nasi goreng sih, nasi rames Tuban dan juga nasi rames Madura. Dan saya baru tahu itu ada varian-varian rasa dan daerahnya, dan ada lauk pauk macam-macamnya juga ya, dan itu menambah variasi menu makanan sih, walaupun memang harganya bisa terbilang sangat mahal, tapi worth it untuk kalian coba. Dan ya patut kalian pertimbangkan untuk opsi lain selain kereta api Gajayana untuk perjalanan Malang Gambir atau sebaliknya. So, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua kru yang bertugas di kereta api Brawijaya, dan terima kasih juga untuk kereta api Brawijaya atas pengalaman perjalanannya yang mengesankan. Sekarang
sekarang pukul 5:15, saya mau mencari musola dulu untuk ibadah sholat subuh ya tentunya. Dan ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Malang sampai tiba di stasiun Gambir ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas P. Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta Pusat di stasiun Jakarta Gambir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.